Halo semuanya, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Tessa Manurung, NIM 121400088, Prodi Teknik Telekomunikasi. Saya dari kelompok 8 kelas RC, PTT 1 Sistem Mikroprosesor. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 6 percobaan yang akan dilakukan oleh para praktikan pada praktikum modul 1 yang berjudul Input atau Output Dasar. Oke, baiklah. Jadi pada praktikum kali ini kita menggunakan dua software, yaitu CodeVision AVR dan juga Proteus 8 Profesional. Oke, jadi pada video ini langkah awal yang saya lakukan itu adalah membuat rangkaian melalui aplikasi Proteus. Nah, berhubung saya sudah membuat rangkaiannya, jadi saya tinggal open project saja. Nah, jadi pada percobaan ini di sini akan ditampilkan bahwa kita itu menggunakan Atmega 8535 loh, dengan output LED sebanyak 8 buah. Nah, ini dia nih. Ini rangkaian dari 1A1. Ya, Atmega memiliki 8 bit, di mana masing-masing bitnya ini dipasangkan ke pin yang ada di Atmega 8535 tadi. Dan jangan lupa dihubungkan ke ground. Oke, jadi sekarang kita tinggal masukkan codingan. Tujuannya agar menghasilkan output sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi codingannya juga sudah saya buat dan tinggal dicari saja di file tempat menyimpannya. Nah, ini untuk percobaan 1A1. Input yang digunakan itu input 00, maka hasilnya LED tidak menyala. Nah, seperti pada video ini. Karena jika memang inputnya 0, maka output yang dihasilkan juga 0. Begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang kedua. Nah, untuk percobaan kedua ini rangkaian yang digunakan sama, cuman di codingannya berbeda di bagian input. Input menggunakan 3 NIM terakhir kita, kemudian dikonversi kembali ke bilangan heksa. Oke, jadi ini dia rangkaiannya. Setelah di play, maka output yang dihasilkan itu LED menyala seperti bilangan binar sesuai dengan urutan bilangan atau NIM yang dikonversi tadi. Pada kasus ini yaitu 01011000. Jadi yang menyala itu bernilai 1 dan yang mati itu bernilai 0. Oke, selanjutnya ke percobaan ketiga, rangkaiannya masih sama, hanya berbeda di codingannya. Nah, pada percobaan 3 ini menggunakan delay yaitu selama 500 milisecond. Nah, untuk LED-nya sebanyak 8 bit ya dengan input FF. Maka yang akan terjadi pada output dapat dilihat pada rangkaian berikut ini. Maka 500 milisecond. Kemudian akan mati. Begitu. Jadi ini dia, setelah 500 milisecond, LED-nya mati. Selanjutnya, cobaan 4 ya, rangkaiannya masih sama, cuman beda di codingan saja. Di sini, inputnya diganti dengan 3 angka terakhir NIM ya, setelah dikonversi ke bilangan heksadesimal. Oke, kita perhatikan bahwa lampu yang menyala itu sesuai dengan NIM kita, yaitu 1011000. Jadi, karena NIM saya 88, setelah dikonversi ke bilangan heksa dan ke binar, maka hasilnya adalah demikian. Oke, berikutnya kita akan melakukan percobaan kelima ya. Di sini rangkaiannya masih sama, tetapi kita menambahkan 8 switch, yang mana 8 switch ini akan disambungkan ke pin 14 sampai 21 dan juga diberi power. Kemudian kita langsung saja masukkan codingannya. Dan di sini terlihat bahwa ketika switch dimatikan, maka LED-nya mati. Demikian juga ketika switch-nya dinyalakan, maka LED juga ikut menyala. Seperti pada video berikut. Dan perlu diketahui juga, input yang kita gunakan itu FF, artinya 8 LED menyala jika switch-nya dihidupkan. Demikian juga seterusnya.
selanjutnya kita akan ke percobaan ke-6. Nah, di sini perbedaannya hanya di bagian input, diganti dengan 3 angka terakhir NIM setelah dikonversi ke heksadesimal, dan juga menambahkan delay pada akhir sebesar 200 milisecond. Nah, ini dia. Ketika saklar dihidupkan, maka lampu menyala sesuai dengan NIM. Oke, kita tunggu sebentar ya. Mengapa lama? Karena delay yang digunakan itu sebesar 200 milisecond. Nah, jadi ini dia hasilnya. LED menyala sesuai urutan bilangan biner, yaitu 0101 1000. Oke, jadi itu dia rangkaian-rangkaian pada percobaan 1-6 ya melalui aplikasi Proteus 8. Nah, saat ini saya akan menampilkan codingan-codingan yang saya sebutkan tadi yang digunakan pada percobaan 1-6. Nah, ini dia, dimana percobaan ini sudah saya buat dan saya simpan filenya, dan ini sedang saya buka ya untuk ditunjukkan kepada siapa saja yang menonton video ini. Nah, ini dia codingan-codingannya. Oke, pertama ada percobaan 1 tanpa modifikasi NIM ya. Nah, di percobaan 1 ini kita memasukkan input 00. Jadi nanti hasilnya itu LED tidak menyala. Karena apa? Karena inputnya 0. Nah, demikian juga dengan percobaan 2, 3, 4, 5, dan 6. Semuanya dilakukan berdasarkan modul. Seperti pada percobaan kedua, inputnya menggunakan 3 NIM terakhir dan dikonversi kembali ke bilangan heksadesimal. Misalnya NIM saya itu 88, dikonversi ke heksa menjadi 58, sehingga input yang kita masukkan itu 58. Baiklah, cukup sekian yang boleh saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan